Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Islami Anissa BP 1710421012, Ikrima Asrori BP 1710421021, Niken Februani BP 1810422021, dan Fairuz Syafira BP 1810422030 akan mempresentasikan materi terkait teknik, metode, dan media dalam konservasi satwa liar. Apa itu satwa liar? Satwa liar ialah jenis satwa vertebrata yang berhabitat di alam bebas dan juga melakukan asosiasi dengan lingkungan di sekitarnya. Satwa liar meliputi seluruh jenis hewan yang hidup di darat, air, maupun udara yang mempertahankan sifat liarnya ketika di alam bebas maupun ketika dipelihara oleh manusia. Pada umumnya, satwa liar dapat dijumpai di dalam hutan yang masih alami dan jarang sekali tersentuh oleh tangan manusia. Beberapa jenis satwa liar antara lain harimau, orangutan, dan gajah, serta berbagai jenis burung yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Jumlah satwa liar pada habitatnya di alam bebas atau di hutan merupakan salah satu bentuk kekayaan ataupun keanekaragaman atau biasa disebut dengan biodiversity dari sumber daya alam hayati. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya perlindungan terhadap keanekaragaman tersebut. Untuk dapat melakukan perlindungan tersebut, kita harus mengetahui jumlah dan sebaran dari satwa liar pada habitatnya. Penentuan jumlah satwa liar tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode sensus yang memudahkan kita untuk melakukan estimasi dari populasi satwa liar. Baiklah, selanjutnya yaitu metode yang dapat dilakukan untuk mengestimasikan populasi satwa liar. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode transek, yang kedua metode titik hitung, dan yang ketiga metode jebakan penjatuh. Yang pertama yaitu metode transek. Metode transek ini dibedakan menjadi 2, yaitu transek garis dan transek jalur. Nah, untuk transek jalur ini menggunakan lebar pada sisi kanan dan kiri jalur, sedangkan transek garis tidak menggunakan lebar pada sisi kanan dan kiri jalur tersebut. Metode ini biasanya digunakan untuk inventarisasi primata herbivora besar dan berbagai burung. Metode transek ini dalam penggunaannya yang perlu dicatat yaitu jenis dan jumlah satwa liar, jarak dengan pencatat, dan jarak satwa liar terhadap garis transek tersebut. Garis transek ini merupakan suatu peta contoh yang dapat mewakili populasi dengan pembuat garis atau jalur transek pada lokasi terpilih. Jumlah dan panjang transek ini tergantung dari besar dan luasnya kawasan yang akan dijadikan pengamatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode titik hitung atau point count method. Metode ini biasanya digunakan untuk pengamatan atau inventarisasi burung, baik yang terlihat secara langsung maupun melalui suara. Metode titik hitung atau point count merupakan metode yang menetapkan radius titik hitung sebagai dasar untuk pengamatan burung dan metode yang paling banyak digunakan. Biasanya metode ini juga memberikan efektivitas dalam memperkirakan kelimpahan relatif burung. Metode ini lebih banyak digunakan dan diterapkan di habitat hutan yang lebat dengan tajuk yang tinggi, terutama di hutan hujan tropis, karena dengan berdiri di satu lokasi selama jangka waktu tertentu, biasanya seorang pengamat mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendeteksi burung dan tidak banyak berpindah. Selanjutnya, penempatan titik hitung atau stasiun pengamatan bisa secara acak atau dapat juga mengikuti jalan setapak dan alur sungai. Untuk menghindari bias, jarak antara stasiun sensus umumnya 200-250 meter untuk hutan yang lebat. Bila tujuan studi adalah burung kecil yang cenderung menetap, maka jaraknya bisa diperkecil menjadi 150. Sedangkan untuk burung yang berukuran besar dan banyak bergerak, maka jarak antara stasiun biasanya sampai 350-400 meter.
Periode yang biasa digunakan dalam pengamatan atau menghitung populasi pada setiap stasiun sensus atau titik hitung berkisar antara 5 sampai 10 menit dan dapat disesuaikan dengan tujuan studi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai metode titik hitung atau point count method, kita akan mempelajari mengenai metode jebakan penjatuh atau pitfall trapping method. Jebakan penjatuh atau pitfall trapping adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mengambil data herpetofauna. Umumnya, metode ini menggunakan wadah kotak atau bulat yang disimpan di bawah air atau di dalam tanah dengan bagian atas wadah terletak di permukaan. Dan ukuran dan bentuk wadah umumnya bervariasi tergantung spesies yang akan dijebak. Selain metode yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam konservasi satwa liar. Salah satunya yaitu teknik identifikasi. Untuk melakukan identifikasi ini, dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, penciri utama. Mengenali penciri utama satwa liar merupakan salah satu kunci identifikasi. Penciri utama satwa liar umumnya merupakan bagian-bagian tubuh tertentu atau warna dari bagian tubuh dari satwa liar, seperti warna rambut atau bulu, bentuk paruh, dan suara. Contoh penciri utama: warna coklat kayu manis pada tubuh orangutan, paruh panjang dan melengkung pada burung madu, atau suara khas dari kelompok oa. Setiap jenis satwa memiliki beberapa penciri utama. Dengan menggabungkan beberapa penciri utama akan memudahkan kita melakukan identifikasi terhadap satwa yang kita jumpai. Yang kedua yaitu ada tanda-tanda satwa liar. Selain menggunakan penciri utama untuk mengidentifikasi satwa liar, pengenalan dapat menggunakan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh satwa. Tanda-tanda yang ditinggalkan dapat berupa tapak, jejak, aroma, bekas cakar, gesekan, sisa makanan, sisa kotoran, dan lain sebagainya. Umumnya, tanda-tanda ini ditinggalkan oleh kelompok satwa mamalia. Beberapa contoh yang umum dijumpai misalnya tapak babi hutan, bekas cakar beruang, aroma urin keluarga kucing-kucingan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan identifikasi satwa liar, pengamat sebisa mungkin mengenali beberapa penciri utama serta tanda-tanda yang ditinggalkan satwa liar. Hal yang dapat dilakukan oleh pengamat yaitu pencatatan hasil temuan atau jika memungkinkan mengambil foto, sehingga pengamat dapat membandingkan temuannya dengan buku panduan identifikasi satwa liar atau hasil studi lainnya. Nah, untuk teknik pencatatan satwa liar sendiri mempunyai dua cara. Yang pertama yaitu ada teknik present and absent atau ada atau tidak ada. Nah, teknik ini hanya dicatat jenis yang dijumpai dan tidak dilakukan pencatatan jumlah individu. Sedangkan yang kedua ada teknik tidak langsung. Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi tanda atau jejak yang ditinggalkan oleh individu tersebut. Selanjutnya yaitu media dalam konservasi satwa liar. Media sendiri adalah alat saluran komunikasi yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas yang bersifat mempermudah bagi siapapun yang memanfaatkannya. Media ini dapat berupa film, televisi, diagram, media cetak, komputer, media sosial, dan lain-lain. Peran media untuk konservasi satwa liar ini bisa sebagai sarana untuk mendapatkan, berbagi, dan menyebarluaskan informasi mengenai konservasi satwa liar. Sedangkan media sosial digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam strategi implementasi dalam perencanaan konservasi secara sistematis. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai teknik, metode, dan media dalam konservasi satwa liar. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.